Para pemirsa Dhamma TV yang sangat kami sayangi, kita jumpa lagi di dalam tema seni dan tradisi yang saat ini kita masih melanjutkan pembicaraan tentang Sengkuni yang semakin hangat, dan saya masih didampingi oleh Ki Jatikusumo Sugeng nggih, Rahayu, dan Ki Ratmoko Rahayu. Indah sekali memang cerita tentang Sengkuni, tapi apa yang terjadi dalam konteks kekejaman, kejulikan, kecurangan Sengkuni sebagai provokator dengan situasi keadaan negara kita saat ini, kira-kira bisa terkait atau tidak? Para pemirsa, mari kita dengarkan cerita Ki Jati tentang Sengkuni tadi. Monggo katuran Ki Jati tentang Sengkuni. Pada suatu saat akhirnya setelah rekayasa untuk mendiskreditkan, membunuh, menjepit, memasukkan jurang Pandawa, putra Pandu yang hanya 5 selalu gagal. Akhirnya yang terakhir, cara yang paling populer di dunia itu lewat perjudian. Nah, waduh, seperti keadaan saat ini barangkali ya Mas Adi ya. Hampir seperti dan bahkan mungkin pas lah ya, karena pas situasinya. Dalam cerita wayang yang namanya Main Dadu ya, Puntadewa Main Dadu itu kan ditantang oleh Prabu Suyudana atas kasak kusuk si Sangkuni. Atas pentas Sangkuni. Disetujui oleh Resi Durna. Yang intinya bahwa Main Dadu nanti itu siapa yang kalah dan harus menyerahkan segala kekayaannya, negaranya, dan bila perlu istri-istrinya. Sampai di sana. Terus kan Prabu Suyudana ragu-ragu. Wah, bagaimana nanti kalau kalah paman gitu. Sengkuni sudah memulai taktik bahwa perjudian itu kan material, benda yang dikopiok gitu. Dia sudah mempunyai alat bagaimana dan cara supaya benda itu selalu menang bagi dia. Begitu caranya ya. Tapi ada sesuatu Ki Yudo, ada sesuatu yang kita ambil pengertian. Kenapa kok digambarkan ada wayang Puntadewa Main Dadu? Itu ceritanya judulnya. Ada episode Puntadewa Main Dadu ya. Itu artinya kalau sudah eksekutif, raja itu eksekutif, pemerintahan. Kalau sudah pemerintahan itu mengelola suatu negara, semuanya didasari pada imit keuangan material, itu pasti kacau balau. Nah, disinilah akibatnya mungkin pada waktu itu Astina itu juga para pedagang-pedagang besar itu kapitalis-kapitalis ngantri untuk menduduki legislatif supaya eksekutif itu melahirkan undang-undang yang menguntungkan mereka gitu. Ini Main Dadu begini nih. Main Dadu ya. Karena jadi kira-kira keadaan seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang untuk menjelang 2014 ini ya Mas Adi ya. Karena kalau namanya main itu kan mesti dengan duit ya toh. Apalagi yang enggak dengan duit itu sekarang ini. Makanya dia bercita-cita melahirkan keputusan tap-tap Astina atau undang-undang yang menguntungkan kaum pengusaha kapitalistis tadi itu. Bahkan dengan cara menghalalkan segala macam cara gitu kira-kira Mas Adi. Yang kedua, dating urip. Jadi kalau sudah manusia dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berdunia itu sudah meninggalkan sifat-sifat dating urip, hukum yang pasti atas yang maha kuasa, pasti yang ada Mahabharata, kacau balau. Kacau balau nggih. Matur nuwun Ki Jati. Jadi para pemirsa, nampaknya filosofinya yang dijelaskan oleh Ki Jati ini sangat tinggi sekali. Apalagi dikaitkan dengan situasi negara saat ini. Pemirsa bisa membayangkan, bisa memikirkan. Apa ya sih situasi negara sekarang ini seperti bermain dadu. Karena perebutan kekuasaan, perebutan jabatan, semua menggunakan duit atau materi. Yang diibaratkan itu sama dengan bermain judi melalui dadu tadi. Bagaimana Ki Ratmoko tentang pandangan Ki Ratmoko dalam permainan dadu tadi yang digarap oleh si Sengkuni? Saya ingin mengingatkan pada pemirsa tentang sepintas permainan dadu yang sudah saya ungkap pada 2 episode yang lalu.
bahwa permainan dadu tidak terlepas dari misi jahat yang ada pada Sengkuni, yang ditanamkan pada Kurawa para kepunaaannya, yaitu berawal dari rasa iri rasa milik terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Pandawa di Indraprastha. Karena rasa ingin memiliki itu, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi keinginannya adalah dengan berjudi. Nah, ini sekali lagi yang diinisiasi oleh si Sengkuni. Dan kalau tadi Ki Jati mengatakan pada awalnya Duryudana pun ragu-ragu. Ya, takut kalau ini kan gambling, kalau kalah gimana? Sengkuni memberi jaminan kayak pasti menang. Mosole lali karo pamanmu. Bagaimana merekayasa supaya pasti bisa menang. Ya. Kemudian pada Pandawa sekalipun itu juga Sengkuni tidak berhenti dengan kelicikannya, yaitu dengan memberi janji-janji dengan bujukan bahwa memang dalam berjudi ada dua kemungkinan kalah dan menang. Tidak mustahil sekalipun Pandowo atau Yudhistira tidak pernah berjudi, tidak mustahil menang. Kalau kamu menang, maka kekayaan Astina akan menjadi milikmu. Sehingga hakmu menjadi Raja Astina akan terpenuhi. Jadi tentang kelicikan ini selain disampaikan satu sisi memberi motivasi pada meyakinkan pada keponakannya yaitu Kurawa, sisi lain juga diarahkan pada Pandawa yang ternyata Yudhistira sebagai kepala Hastinapura sekaligus sulungnya Pandawa juga termakan oleh bujuk rayu Sengkuni tentang kemungkinan menang sekalipun tidak pernah berjudi. Itu ya, nggih. Matur nuwun, Kiratmoko. Para pemirsa, kalau para pemirsa memahami tentang kisah Mahabharata, terutama mengenal tentang tokoh-tokoh Pandawa, tentunya tahu betul kakak tertua Pandawanya Puntadewa atau Yudhistira itu orang yang sangat agung luhur budinya. Loh, kok iya? Dengan kemampuan Sengkuni bisa memprovokasi sampai mau diajak berjudi dadu. Ini apa artinya para pemirsa? Sebaik-baik orang kalau tidak waspada tentu akan terjerumus juga. Ini yang perlu dipahami. Kita akan lanjutkan pada episode kedua. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Asik sekali kita. Ternyata ada permainan dadu pada zaman itu dan yang dikaitkan oleh Ki Jati dan Kiratmoko seperti keadaan zaman sekarang. Semua bermain dadu, semua bermain judi untuk mencapai yang diinginkan, yaitu jabatan-jabatan caleg, legislatif, yudikatif. Namun sasaran saudara, jangan menghalalkan cara dengan segala macam perbuatan yang tidak benar. Ki Jati, setelah berdadu tadi loh, akhirnya bagaimana dengan karma-karma yang muncul nanti? Ya, sebenarnya pada waktu permainan dadu di situ perlu dicermati. Disinilah sumber karma, penentuan karma dan penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah tadi itu. Sebenarnya pada waktu Sengkuni menawarkan kepada Pandawa supaya main dadu. Pada Yudhistira tadi ya. Artinya dua orang itu dituntut untuk gentle, maksudnya. Sing kalah ya kalah, sing menang ya menang gitu. Tapi Sengkuni sudah punya rekayasa bagaimana supaya terbaliknya dadu nanti itu dengan rekayasa Sengkuni yang udah latihan tiap hari, ditambah mungkin magnet di kasut di bawahnya dan lain sebagainya gitu. Namanya permainan ya. Nah, akhirnya di situ semua kerajaan hartanya sudah kualah semua. Sampai yang terakhir tinggal istrinya Puntadewa yang namanya Dewi Drupadi. Itu pun dipertaruhkan. Itu kan dipertaruhkan, ditantang sama Sengkuni. Udah si Pandawa itu udah nangis dak karu-karuan. Tapi Puntadewa kan orang jujur. Sebenarnya dia kelihatannya seperti bodoh, tapi dia itu selalu menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi,
apapun yang ada, ini adalah episode dari satu sejarah yang tidak bisa kita dan itu memang kehendak yang mau usaha. Akhirnya betul istrinya ditawarkan setelah negaranya kena atau sudah kena Astina, tinggal istrinya, adik-adiknya, terus istrinya tawarkan kalah. Nah, karena kalah, Dursasana adiknya Prabu Duryudana ini pengen mempermalukan Pandawa di mata umum. Akhirnya istrinya si Puntadewa tadi itu jaritnya ini dilepas gitu di depan umum, di depan istana yang dilihat ribuan rakyat dan ribuan para priayi gitu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak lain. Sampai habis berapa kintal, berapa kontainer itu ya, kain ini tetap masih ada saja. Nah, ini kalau menurut saya Ki Yudo, inilah Ibu Pertiwi kita. Drupadi itu lambang Ibu Pertiwi kita. Kita hidup di negara Indonesia yang kebetulan punya pulau yang namanya Pulau Jawa. Ini memang harus kita jaga karena Pulau Jawa itu untuk Indonesia dan untuk dunia. Jadi kalau dipermalukan Ibu Pertiwi sampai kapanpun, tidak mungkin yang mempermalukan itu akan menang. Dan ini sudah berbukti. Zaman penjajahan-penjajahan yang lalu ya. Nah, itu gambaran sebenarnya. Akhirnya setelah Dursasana capek, dia putus asa, Drupadi ngomong, semoga disaksikan bumi dan langit, saya tidak akan mencuci rambut saya, ya, pergi ke salon kalau sekarang, keramas itu, keringat ya, sebelum dengan darahnya Dursasana. Artinya, barang siapa menghancurkan wong beneh, wong baik, wong Pancasila, nanti mesti akan gulung tikar, ya, kena karmanya sendiri. Karena orang beneh, orang baik itu berpihak pada hukum Tuhan. Gitu. Intinya di sana. Nah, itu. Matur nuwun Ki Jati. Pemirsa, memang filosofi kita ini tinggi sekali ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa ikut memahami situasi semacam ini. Ngunduh woing pakarti. Siapa berbuat, dia akan yang menikmati dari perbuatan itu. Dan ini dibuktikan dari kisah-kisah yang dulu. Menurut Ki Ratmoko bagaimana Ki akhirnya Ki? Setelah semua kalah sampai itu mau dipermalukan Ibu Pertiwi tadi, terus ya? Ya, konsekuensi dari kekalahan main judi yang dilakukan oleh Pandawa terhadap Kurawa, Pandawa harus mengalami masa pembuangan lagi. Oh, dihukum atau menjadi budak paling tidak. Dianggap menjadi budak gitu ya. Pembuangan yang selama 14 tahun. Karena sudah menjadi miliknya Kurawa. Barang sudah menjadi barang taruhan. Itu adalah satu konsekuensi yang sebetulnya sangat luar biasa, ukuran beban karena rasa malu. Rasa malu. Bisa jadi kalau apa yang terjadi pada kisah Mahabharata itu kalau kita tarik pada kondisi sekarang, sesungguhnya katakanlah paling enggak kita bertiga atau juga siapapun yang merasa sebagai orang Jawa, yang merasa berpancasila, yang merasa melakukan dharma, dari proses penyelenggaraan pemerintahan bernegara yang kalau kita cermati tidak lepas dari perjudian yang dilakukan oleh para elit, itu sudah menanggung rasa malu, merasa sudah harga diri sudah diinjak-injak, sehingga saya kira siapapun senantiasa ngelus dodo sebagai jurus terakhir. Tinggal menunggu waktu kapan hutang harus ditagih. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun Ki Ratmoko. Pemirsa, jadi kembali rasa malu ya. Karena kalah, akhirnya dipermalukan, punya rasa malu. Sementara situasi di negara kita sekarang, sebetulnya rasa malu itu harusnya ada. Namun ternyata belum terjadi. Semua sedang bergerak untuk berjudi, untuk mencapai apa yang diinginkan, yang pada gilirannya nanti kalau kalah akan merasakan rasa malu yang sangat besar. Namun demikian saudara, akibat dari perbuatan judi tadi, Pandawa mendapat hukuman selama 12 tahun
dan pada tahun ke-13 harus menyamar tidak bisa diketahui. Karena kalau diketahui dalam samaran dia akan dihukum 12 tahun lagi. Itu udah perjanjian dalam perjanjian judi tadi. Ya. Nah, ini akan kita lanjutkan dengan episode berikutnya sebagai season terakhir dalam cerita tentang Kresna Duta sampai dengan Mahabharata dan gugurnya Sengkuni. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Akhir daripada kisah Mahabharata, akibat daripada ulah Sengkuni, akan dalam season ini bagaimana Sengkuni gugur dan juga membawa dampak negatif seluruh jajaran keluarga Kurawa habis juga, termasuk mereka-mereka para antek-anteknya yang barangkali dalam keadaan situasi sekarang orang mau nyalek, mau pemilihan ini dan itu, antek-antek itu tetap ada, dan Sengkuni-Sengkuni itu juga ada, karena mereka semata-mata tidak ingin menjadi pemimpin tapi justru ingin mengacaukan situasi. Dan ini bagaimana menurut Mas Hadi? Setelah dia harus dibuang, menuntut haknya balik juga gagal itu. Nah, itulah digambarkan 12 tahun harus tidak boleh tahu siapa-siapa, dimasukkan dalam hutan. Ya. Kalau sampai ketahuan oleh manusia, ditambah lagi hukumannya gitu ya. Itu kan hukumannya kejam banget, betapa kejamnya, enggak boleh, harus sembunyi 12 tahun gitu. Baru setelah dari dalam hutan itu juga ada pelajaran juga. Banyak ternyata orang-orang Pandawa itu dicintai oleh para brahmana-brahmana yang orang pekerjaannya selalu berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Nah, pas hari yang ke-13 dia harus nyamar. Nyamar itu masuk dengan kamuflase. Masuklah ke negara yang namanya Wirata. Nah, pada waktu di Wirata, di situ kan Prabu Maswapati itu agak sombong gitu. Jadi karena diikuti oleh orang-orang jembel dari hutan yang pakaiannya pang-camping gitu, dianggap remeh gitu loh. Padahal setiap Wiroto ada peristiwa besar yang menyangkut kehormatan raja dan keselamatan negara, yang menyelamatkan juga Pandawa. Sampai suatu saat si Bratasena waktu itu jadi Jagala Bilowo. Pekerjaannya itu tukang jagal binatang, terus sama itu. Terus suatu saat itu Prabu Maswapati itu bertanya gitu kepada si Puntadewa itu, waktu di situ namanya si Dwijokongko. Dwijokongko itu kan tidak bisa goroh Puntadewa itu, apa adanya. Lah dia Prabu Maswati merasa tersinggung, yang melawan musuh selama ini kok katanya saudaranya Dwijokongko yang Jagala Bilowo tadi itu, yang Bratasena tadi itu. Bokor diambil, kewaprok Puntadewa, gitu, keluar darahnya gitu, dan semua nangis, semua saudara-saudara nangis gitu. Tapi ya orang Pandawa tetap aja tidak mau mengakui, sabar dengan sabar hati. Setelah gitu baru salah satu putra Prabu Maswapati itu mengetahui bahwa sebenarnya betul Romo yang membunuh lawan-lawan, yang mengusir lawan-lawan itu adalah Jagala Bilowo, si Arjuna juga gitu. Dan ternyata itu masih putra Pandu. Wah, Prabu Maswapati nangis. Ternyata engkau cucuku sendiri, Nger, gitu ya. Engkau cucuku, darah Jawa sejati, darah kalau sekarang nasionalis Pancasila sejati yang mampu menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Akhirnya diangkatlah, lalu disuruhlah Prabu Kresna untuk datang ke Astina, minta negara Astina. Matur Ki Jati. Nah, ini saya rasa tugas Kirat Moko ini menjelaskan waktu Betara Kresna dijadikan duta untuk minta kembali negara Astina, bagaimana kisahnya? Monggo katuran Ki. Karena misi-misi sebelumnya tidak berhasil, pada waktu kehadiran Kresna sebagai duta Pandawa untuk meminta hak Pandawa terhadap negeri Astina, lagi-lagi Sengkuni melaksanakan niat jahatnya dengan memprovok Kurawa, Duryudana
Hastina harus tetap dikuasai. Jadi sampai-sampai kalau dalam bahasa Jawa beguguk makoto waton. Apapun saran pendapat dari Resi Bisma, dari Resi Krepo maupun dari Widuro, semua sudah mentok karena provokasi Sengkuni terhadap Duryudono. Lebih dari itu, kejahatan Sengkuni pun diwujudkan, yaitu pasukan Astina, adik-adik Duryudono juga disuruh untuk mengeroyok Setyaki yang memang mengantarkan Kresna menuju Hastina. Perundingan tidak menemukan titik temu. Kresna keluar dari istana mengetahui Setyaki dikeroyok, bahkan akhirnya Kresna pun ikut dikeroyok. Pada saat itulah Kresna Tiwikromo. Tapi karena saatnya memang belum jatuh saat waktu dalam pengertian Siralos bukan Kronos, Baratayuda belum dimulai. Akhirnya pada sekalipun si Kresna sudah Tiwikrama mau menelan Astina atau bukan sekedar pasukan Astina, masih dapat diperingatkan oleh Bathara Narada. Matur nuwun, Kiran Moko. Pemirsa, memang kisah ini sangat elit sekali ya. Akhir daripada kisah. Setelah Kresna Duta, kemudian Kresna Tiwikromo menjadi raksasa, kalau dia mau menghabiskan negari Astina, habis saat itu juga. Namun apa yang terjadi? Beliau diingatkan, ini belum waktunya. Sehingga lilih kembali menjadi Kresna, dan waktunya kapan? Harus terjadi perang besar yang namanya Baratayuda. Disitulah hasil akhir dan kisah berakhirnya Sengkuni setelah dia memang dileburkan oleh yang namanya Bratasena. Untuk ini sebagai kisah terakhir Ki Jati Katuran, karena Ki Jati ini dalang, ini yang bisa menceritakan bagaimana sadisnya Werkudara, saking jengkelnya sampai ngancurin si Sengkuni yang sekti juga. Pada waktu itu setelah senopati itu semua habis ya. Sekarang Sengkuni tinggal terakhir, maju ya, jadi senopati gitu. Senopati terakhir itu ya. Senopati terakhir, tapi jangan dipikir ini bukan orang sakti. Dia punya senjata dua. Satu senjata minyak tala yang sudah penuh menyatu dalam tubuhnya. Dia kebal, gitu. Yang kedua kopiahnya ini, kopluknya ini. Ya, kopluknya ini kalau di ke kiri-kiri, itu kereta musuh itu bisa guling ke kiri. Ke kanan itu bumi itu ke kanan. Atau dia munyer kiri, bumi ya munyer. Jadi gempa bumi, sakti banget itu. Akhirnya Kresna itu kan orang bijaksana, ya toh bijaksana. Sehingga memanggil ini senapatinya ini Bratasena. Ya. Nah, cerita tentang minyak tala. Dimas Bratasena, kalau Sengkuni itu kamu perkul gidoke, gulune batuke, itu tetap tidak apa-apa. Tapi ingat, pada waktu gulung-gulung tadi itu, dia kan pakai celana. Kulitnya yang itu tidak kena minyak tala. Udah kejar-kejaran sama Sengkuni, kuku Ponconoko itu ditusukkan ke pantatnya, dubur ya. Dubur ya itu. Lalu sejak itulah Sengkuni itu dirobek-robek mulutnya. Jadi yang membuat malapetaka bangsa Barata itu adalah mulutnya Sengkuni ini. Nafsunya Sengkuni ini yang penuh merekayasa saudara-saudara yang mestinya rukun menjadi kacau balau, yang mestinya kuat menjadi tidak kuat dan lain sebagainya. Lah, itulah kisah terakhir, akhirnya toh Sengkuni mati oleh tingkahnya sendiri. Matur nuwun Ki Jati. Para pemirsa, mudah-mudahan kisah ini sangat bermanfaat, karena akhir-akhir ini ada para tokoh juga yang menyebut tentang Sengkuni. Karena sebetulnya apa ya, Indonesia banyak Sengkuni-Sengkuni yang baru sehingga membuat negara semakin amburadul yang akhirnya menjadi hancur tidak karu-karuan, dan jangan sampai terjadi perang Baratayuda di negeri tercinta ini. Mari kita pertahankan melalui kembali ke jati diri, melalui kembali ke Pancasila. Kita akan pertahankan NKRI walaupun bermacam-macam, satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.